Halo Sobat Nusantara, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu. Dimanapun kalian berada, balik lagi bareng aku di Sisi Gelap Nusantara. Tempat dimana kita bakal bacakan cerita-cerita mistis, misteri, dan pengalaman horor mengenai urban legend di Nusantara. Yang siapa tahu aja, bisa terjadi juga di sekitar kalian. Untuk cerita kali ini, kita akan melanjutkan cerita mengenai arwah gentayangan korban bom Bali part kedua. Buat kalian yang lagi nonton sendirian, siap-siap, karena ceritanya kali ini bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri. Jadi, jangan lupa matikan lampu, pasang headset kalian dan nikmatin ceritanya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Suara itu berhenti sebentar, lalu terdengar lagi 3 kali ketukan, lebih pelan tapi lebih dekat, seolah sumbernya bergeser tepat di bawah kaki Made. Made menatap lantai. Ubinnya retak halus di beberapa titik. Mungkin karena rumah lama, tapi kini dari celah itu keluar hawa lembab yang naik perlahan. Tidak dingin, hangat, seperti napas yang ditahan lama lalu dilepaskan. Mira memegangi gagang pintu dapur. Wajahnya pucat. "Hei, apa itu?" Made tidak menjawab. Ia menurunkan tubuhnya, berjongkok. Telinganya mendekat ke lantai. Sunyi, hanya bunyi halus dari kipas di kulkas. Lalu, tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, langsung di bawah ubin tempat ia meletakkan telapak tangan. Made mundur spontan. Tapi rasa panas menjalar di tangannya, seperti ada aliran listrik lemah di bawah lantai. Ia memandangi ubin itu lama, lalu menyentuh lagi ujungnya dengan jari. Hangat, bergerak sedikit, seolah ada sesuatu di bawahnya yang bernapas. Mira menahan air mata. "De, tolong jangan diapa-apain dulu." Made menatapnya. Pelan berkata, "Aku cuma mau lihat." Ia berdiri, mengambil linggis kecil dari belakang pintu. Alat yang biasa dipakai untuk mengangkat papan bawah rumah. Tangannya gemetar sedikit saat ia menaruh ujung logam itu di sela ubin dan mencongkelnya pelan. Ubin terangkat sedikit, mengeluarkan bunyi krek lirih. Hawa panas langsung keluar dari celah itu. Aroma hangus bercampur garam laut menguar. Mira menutup hidungnya, tapi menatap tak berkedip. Di bawah ubin itu gelap, tak terlihat apapun kecuali tanah kering. Made menyorot ke dalam dengan senter yang kini kembali menyala. Tanah di bawah ubin tampak bergelombang, seperti bernapas pelan. "Deh, tutup aja, tolong," kata Mira lirih. "Kita keluar aja." Tapi Made tidak bergerak. Cahaya senter di tangannya menyorot sesuatu di ujung lubang. Benda kecil berwarna hitam. Ia jongkok lebih dalam, menyorot lebih dekat. Sebuah kalung. Pita logam tipis dengan liontin bulat kecil di ujungnya. Separuh tertimbun tanah, tapi masih berkilau samar. Ia mengenalinya. Kalung yang sama dengan yang dipakai Sinta saat terakhir kali ia melihatnya 20 tahun lalu. Napas Made tercekat. Ia tak sadar saat tangannya mulai masuk ke celah ubin. Begitu ujung jarinya menyentuh tanah itu, suara ketukan berhenti dan berubah menjadi desahan. "Kau akhirnya balik ya."
Made. Suara itu serak, jauh, tapi jelas berasal dari dalam tanah. Tanah di bawah ubin bergerak pelan, bergemuruh seperti perut yang hidup. Kalung itu bergetar sendiri, keluar sedikit demi sedikit ke permukaan, seolah didorong dari bawah. Mira menjerit, "Dek, taruh aja, jangan sentuh." Tapi Made tak berhenti. Ia memegang kalung itu, menariknya perlahan. Saat kalung itu terangkat sepenuhnya, hawa panas meledak keluar dari lubang. Semua lampu di dapur padam. Gelap. Hanya suara napas Made dan Mira, cepat dan panik. Lalu dari bawah ubin yang terbuka, terdengar bisikan lirih. Perlahan, hampir seperti seseorang menyanyi di bawah tanah. Semua kamu, semua kecuali aku. Made menjatuhkan kalung itu. Kalung itu tidak jatuh, melainkan melayang sebentar di udara, seperti ditahan angin, sebelum jatuh pelan ke lantai. Mira menarik lengan suaminya kuat-kuat. "Keluar, Dek, keluar, sekarang!" Mereka berlari ke ruang tamu, tapi langkah mereka berhenti di tengah jalan. Lorong rumah kini dipenuhi kabut tipis, hangat berbau logam. Dari dalam kabut itu, samar-samar muncul bayangan tubuh seseorang berjalan pelan ke arah mereka. Tubuh itu tidak jelas, hanya bentuk siluet hitam. Tapi setiap langkahnya membuat lantai bergetar halus dan udara di sekitar berubah panas. Mira bersembunyi di belakang Made. "Deh," suaranya nyaris tak keluar. "Itu siapa?" Made menatap siluet itu, pelan menjawab tanpa suara, "Dia." Bayangan itu berhenti beberapa meter di depan mereka. Dari dalam kabut, suara perempuan yang sama terdengar. Kali ini lebih lembut, hampir tenang. "Aku udah lama nunggu kau, Made. Rumahmu hangat, sama seperti dulu." Kabut makin tebal dan suara langkahnya makin dekat. Lalu lampu di ruang tamu berkedip, sekali, dua kali, dan mati lagi. Gelap total, gelap. Sama sekali tidak ada cahaya. Bahkan suara kulkas yang biasanya berdengung kini lenyap, seolah seluruh rumah ikut menahan napas. Made berdiri diam di tengah ruang tamu. Ia bisa merasakan keberadaan Mira di belakangnya, memegang ujung bajunya erat-erat. Udara di sekitarnya terasa kental, hangat, dan mengeluarkan aroma samar, gabungan garam laut dan logam yang berkarat. Dari dalam kabut itu, langkah samar terdengar pelan. Setiap langkah terdengar seperti sesuatu yang menyeret diri sendiri di atas ubin. Made berusaha mengatur napas. "Siapa di sana?" Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya kabut yang berputar, semakin rapat seperti sedang menutup celah di antara mereka. "Deh, ayo keluar," bisik Mira. Made tidak menjawab. Matanya menatap ke arah satu titik. Di tengah kabut samar, ada sesuatu yang lebih gelap dari sekitarnya, seperti bentuk tubuh yang berdiri diam, memandangi mereka. Lalu terdengar suara itu lagi, lembut, datar. "Kau ingat aku, Made?" Napas Made tercekat. Suara itu jelas, perempuan. Tidak datang dari arah tertentu, seolah muncul langsung di dalam kepalanya. Ia menelan ludah. "Sinta?" Kabut di depannya bergeser sedikit, seperti tersenyum. "Kau
bilang akan kembali untukku. Mira mengguncang lengan suaminya. "Dek, ayo." Tapi Made tidak bergerak. Matanya terus tertuju ke kabut itu. "Sinta, aku gak sempat." "Kau sempat. Kau memilih tidak." Suara itu kini terdengar di belakang mereka. Mira memutar badan spontan, tapi tak ada apa-apa. Hanya kabut yang membentuk pusaran pelan di sekitar dinding. Mata Made bergerak cepat, berusaha mengikuti sumber suara. Tapi setiap kali ia menoleh, suara itu berpindah. "Aku lihat kau waktu itu, Dek. Kau dengar aku panggil. Kau jalan terus." "Aku gak jalan terus," desis Made, setengah bicara pada dirinya sendiri. "Kau pergi," balas suara itu, lebih dekat. "Kau tinggalkan aku di antara api." Seketika hawa di ruang tamu berubah. Hangatnya hilang. Udara turun menjadi dingin yang menembus kulit, seperti uap es. Kabut mulai mengucap, dan di baliknya bayangan itu bergerak maju satu langkah. Kini bentuknya lebih jelas, tinggi, ramping, rambut panjang menutupi wajah. Tapi Made tidak melihat kulit, tidak melihat mata, hanya kehampaan yang menyerupai manusia. Bukan sosok, lebih seperti ruang kosong yang mengambil bentuk seseorang yang dulu dikenalnya. Mira memejamkan mata, berdoa lirih. Tubuhnya gemetar. Made masih menatap. "Apa yang kamu mau?" Suara itu menjawab pelan. "Aku mau kau lihat." Kabut di sekitarnya bergetar halus, lalu perlahan menyingkap bagian ruang tamu di belakang sosok itu. Dan di sana, di dinding, muncul bayangan lain. Bayangan Made sendiri, tapi berbeda. Ia mengenakan pakaian relawan, berlumur abu, dan tangannya memegang sesuatu yang kecil. Mira membuka matanya sedikit, melihat bayangan itu, lalu berbisik, "Dek, itu kamu?" Made menatap tanpa menjawab. Bayangan itu terus bergerak, menunduk, lalu meletakkan sesuatu di tanah. Cahaya samar menyorot wajahnya, sebuah liontin, kalung yang sama. Lalu suara itu kembali berbicara, lembut tapi menggigit. "Kau janji akan bawa aku keluar, tapi kau cuma bawa ini." Bayangan Made di dinding menatap lurus ke arah mereka, dan dalam gelap itu, Made merasa seolah dirinya sedang menatap dirinya sendiri dari waktu yang lain. Ia melangkah mundur. "Sinta, aku gak tahu harus apa. Aku takut waktu itu semua orang." "Dan sekarang," potong suara itu, "masih takut?" Kabut tiba-tiba bergerak cepat, melingkar di sekeliling mereka berdua. Mira menjerit, berusaha menarik Made, tapi kabut seperti dinding lembut yang menolak disentuh. Di dalam pusaran itu, suara perempuan itu berubah, bergetar, terpecah, seperti berasal dari ratusan arah sekaligus. "Kalau kau masih takut, maka aku tetap di sini. Kalau kau berani lihat, maka kau akan tahu aku belum pergi." Lalu sunyi. Kabut berhenti bergerak. Ruang tamu kini nyaris kosong.
hanya udara dingin yang menempel di kulit dan kalung kecil di lantai berkilau samar. Made menatap kalung itu. Mira memegang bahunya, berbisik dengan napas terputus-putus. "Deh, ayo keluar, sekarang aja, tolong." Tapi Made hanya berdiri, pandangannya tak lepas dari liontin itu. Suaranya keluar pelan, seperti berbicara pada sesuatu yang tidak ada. "Sinta, kalau kau masih di sini, aku gak akan pergi," hening. Lalu dari lantai di bawah kalung itu terdengar lagi suara halus, bukan ketukan, bukan bisikan, tapi sesuatu yang nyaris seperti tarikan napas. Suasana rumah kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang menyenangkan. Ini sunyi yang terasa hidup, seperti sedang menunggu sesuatu terjadi. Made menatap ubin di bawah kakinya. Retakannya kecil, tapi dari celah itu keluar sedikit uap yang naik perlahan dan menghilang di udara. Setiap kali uap itu keluar, udara di sekitarnya berubah, dingin sesaat lalu kembali hangat. Mira masih berdiri di belakangnya, tubuhnya kaku, matanya tak lepas dari celah itu. "Deh, apa maksudnya? Pintu..." Suaminya tidak menjawab. Made jongkok perlahan. Ia memegang kalung itu erat-erat di tangan, menatap lantai di hadapannya. Suara napas dari bawah ubin terdengar lagi. Kini bukan hanya satu, tapi dua. Satu dalam dan satu pendek, saling bersahutan. Hampir seperti seseorang sedang mencoba menyesuaikan irama napasnya dengan milik mereka. "Kalau kau buka..." Suara itu terdengar lagi, lembut dan dekat. Semuanya selesai. Mira mengguncang bahu Made. "Jangan dengerin, jangan buka apapun, Dek." Tapi Made masih diam. Ia menatap celah itu seolah mengerti sesuatu yang bahkan dirinya belum sanggup ucapkan. Perlahan ia mengulurkan tangan. Ujung jarinya menyentuh ubin yang hangat, dan untuk sesaat semua terasa berhenti. Udara, suara, bahkan detak jantungnya sendiri. Lalu, klik, suara kecil nyaris tak terdengar, seperti sesuatu di dalam tanah yang berubah posisi. Dari retakan itu keluarlah bunyi sama seperti gesekan logam tua yang membuka. Mira langsung mundur. Punggungnya menabrak lemari. "Deh, berhenti, itu bukan pintu." Made menoleh cepat. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak pelan. Dia kedinginan di bawah. Siapa? Dia udah nunggu lama. Celah ubin kini sedikit terbuka. Bukan besar, tapi cukup untuk menampakkan kegelapan di bawahnya. Tak ada tanah, tak ada kayu, hanya hitam yang dalam. Dan dari dalam kegelapan itu muncul suara napas, pelan, berat, seperti seseorang baru saja menahan tangis sangat lama. Mira memeluk lengan suaminya kuat-kuat. "Tutup lagi, Dek, sekarang juga." Made menatapnya. Tatapan itu berbeda, tenang tapi tidak wajar. "Mira, aku harus lihat." "Lihat apa?" Made menelan ludah. "Yang aku tinggalkan." Ia meletakkan senter di lantai, menyorot celah itu. Cahaya putih masuk ke lubang hitam di bawah. Untuk sesaat tak terlihat apapun, hanya udara yang bergoyang seperti panas. Tapi kemudian perlahan muncul sesuatu, bentuk dinding batu lembab, seperti terowongan sempit di bawah rumah. Mira berbisik, gemetar. "Rumah kita gak punya fondasi kayak gitu, Dek." Made mengangguk pelan. Suaranya datar. "Sekarang
lampunya. Suara dari bawah memanggil lagi, lebih lembut dari sebelumnya, hampir memohon. Made, tolong bukain lebih besar. Kalung di tangan Made bergetar. Logamnya memanas di kulit. Ia menatap kalung itu, lalu celah di lantai. Tangannya bergerak sendiri, mencoba mencongkel ubin itu lebih lebar. Mira menjerit dan menariknya ke belakang. Kamu dengar aku gak? Udah cukup. Tapi ubin itu sudah longgar. Dan begitu Mira menarik Made, ubin itu terlepas, jatuh miring ke dalam lubang. Suara benturan kecil menggema jauh di bawah. Lalu udara di seluruh rumah berembus pelan dari arah lubang itu, seperti ada sesuatu yang menghela napas lega. Made menatap ke bawah. Cahaya senter kini menerangi ruangan kecil di bawah lantai. Dindingnya seperti dari tanah padat, tapi di tengahnya ada bentuk bulat seperti pintu bundar dari logam tua. Di tengah pintu itu ada ukiran samar, seperti lambang mata tertutup. Buka, bisik suara itu lagi. Hanya kau yang bisa. Made berlutut, tangannya gemetar, tapi ia tak bisa berhenti. Kalung di tangannya tampak bersinar samar, seolah bereaksi dengan pintu di bawah sana. Mira menangis histeris, suaranya pecah. Dek, aku mohon, jangan. Made memandangnya sejenak, wajahnya pucat, tapi matanya lembut. Aku cuma mau dia tenang. Ia menjulurkan kalung itu ke dalam lubang. Ujungnya menggantung di udara. Begitu logam kalung menyentuh pintu di bawah, rumah bergetar. Pelan dulu, lalu semakin kuat. Semua lampu berkedip. Cahaya senter berputar liar, menyorot dinding, lalu berhenti tepat pada wajah Made. Dan dalam cahaya itu, terlihat bayangan samar di belakangnya. Bukan Mira, bukan siapapun. Seseorang berdiri di sana, menunduk, rambutnya panjang menutupi wajah. Made tidak menoleh, ia hanya menatap lubang itu. Suaranya lirih. Sinta, aku di sini. Jawab suara itu. Tapi kau sudah terlalu dalam. Lalu semua cahaya padam, gelap sempurna, dan yang tersisa hanya bunyi napas 3 orang di ruangan itu. 2 manusia dan 1 yang belum pasti. Gelapnya rapat sekali, bukan seperti lampu padam biasa, tapi gelap yang terasa padat, tebal, menempel di kulit. Mira bisa mencium udara lembab bercampur logam, seperti darah besi yang sudah lama mengering. Ia menahan napas, mencoba mendengar suara Made, tapi yang terdengar hanya napas 3 orang, pelan, bergantian. 1 di sebelahnya, Made. 1 lagi, lebih jauh, dekat, tapi kadang terdengar sangat dekat, seperti berpindah posisi. Mira memegang tangan Made, dingin. Dek, bisiknya, hampir tak terdengar. Nyalain senternya lagi, tolong. Made tidak menjawab. Ia masih menatap ke arah lubang, walau kini tak ada cahaya sama sekali. Namun ia bisa melihatnya. Entah bagaimana, ia tahu lubang itu masih terbuka. Ia bisa merasakan udara dari bawah mengalir seperti napas panjang yang disedot dari bawah tanah. Made, suara itu lagi, lembut, basah, dekat sekali. Aku udah di sini. Mira meremas tangan suaminya. Dek, itu siapa? Made menelan ludah. Suaranya serak. Sinta. Suara napas ketiga berhenti sejenak. Lalu terdengar gerakan pelan,
seolah seseorang yang berlutut di lantai. Telapak tangannya menyentuh ubin. Suara itu mendesis lembut, dan dari arah dapur muncul cahaya samar, bukan dari listrik, tapi dari bawah, seolah sesuatu di bawah ubin itu kini menyala sendiri, berpendar warna oranye redup seperti bara. Mira menahan air matanya. "Deh, tolong, kita keluar aja, aku nggak tahan." Made berdiri perlahan, tapi pandangannya tetap ke arah lubang. "Dia nggak mau kita pergi." "Kau janji gak akan tinggalin aku." Suara Sinta menyusup lagi. "Tapi kau lari waktu tanah mulai panas." Mira menatap suaminya, bingung. "Apa maksudnya, Dek?" Made masih terpaku. Dia dulu teman relawan. Waktu malam itu, aku ninggalin dia. Cahaya dari bawah makin kuat, kini menyorot wajah Made dari bawah, membuat bayangan matanya panjang ke atas, menajamkan tiap garis wajahnya. Mira menatap ke arah lubang. Sekilas, dia melihat sesuatu di sana. Bukan tubuh, tapi bentuk samar seperti siluet yang berlutut. Tangannya menekan bagian dalam pintu logam yang tadi mereka lihat. Tangannya kurus, tapi dari sela jari keluar cahaya oranye, seolah bara di bawah kulitnya. "Made, bantu aku keluar." Suara itu tidak lagi bergema di kepala, kini terdengar langsung dari lubang itu. Ada sesuatu di dalam yang benar-benar bicara. Made maju setengah langkah, tapi Mira menahannya keras-keras. "Kamu gak tahu itu apa?" Made menatapnya sekilas. Wajahnya pucat, tapi tenang. "Aku tahu, justru itu masalahnya." Cahaya dari bawah makin terang. Lantai di sekitar lubang mulai retak. Satu persatu ubin pecah, pelan, menimbulkan suara seperti es yang retak di bawah tekanan berat. Udara panas keluar dari bawah, membawa aroma tajam seperti daging hangus dan logam. Mira mundur, menutup mulut, menahan mual. "Deh, lihat rumahnya." Tapi sebelum ia selesai bicara, terdengar bunyi dentuman berat dari dalam lubang, seperti sesuatu memukul dari bawah. Sekali, dua kali, tiga kali. Made berlutut lagi, menatap dalam kegelapan bercahaya itu. Dia gak mau sendirian lagi. "Kau janji." Suara itu bergema, parau, tapi juga lembut, seperti rintihan panjang. "Kalau aku gak pulang, kau bakal nyusul." Mira menjerit. "Made, jangan dengerin, itu bukan dia." Made menutup mata, menggenggam kalung itu kuat-kuat. Benda itu makin panas, tapi dia tidak melepaskannya. Lalu suara kecil, klik, terdengar lagi. Bukan dari lantai, dari kalung. Gantungan kecilnya terbuka sendiri. Ujung rantai jatuh ke dalam lubang, berputar pelan di udara sebelum menghilang di bawah. Hening lagi. Mira mundur. "Deh." Made masih diam, tapi di wajahnya kini muncul senyum kecil yang aneh. Bukan bahagia, tapi seperti orang yang akhirnya mengetahui sesuatu yang menyakitkan. Ia menatap Mira. Sinta udah di bawah. Mira menatap suaminya, ketakutan. "Deh, jangan turun, aku mohon." Made tidak menjawab, hanya memandang lubang itu lama sekali. Dan di tengah hening itu, lubang itu bernapas lagi, naik, turun, naik, turun. Udara panas dari bawah menelusup ke seluruh ruangan. Dan tiba-tiba
Di antara napas itu, terdengar satu suara lagi. Bukan milik Sinta, bukan juga milik mereka. Suaranya berat, dalam. Kalau satu turun, dua lagi ikut. Mira memegang perutnya. Tubuhnya gemetar hebat. "De, apa itu maksudnya?" Made menatapnya, tapi sebelum sempat menjawab, lantai di sekitar mereka retak lagi. Retakannya menyebar cepat seperti sesuatu dari bawah mencoba membuka jalan lebih besar. Mira berteriak. Made menariknya ke belakang. Ubin di depan mereka hancur, dan dari dalam, udara panas bercampur suara napas panjang terdengar, seperti hembusan dari paru-paru yang baru hidup kembali. Mira menutup telinga, berteriak panik. "Dek!" Made memeluknya erat. Mata tetap terbuka, menatap ke pusat retakan itu, dan di antara kepingan Ubin yang berterbangan, ia melihat sesuatu yang mulai naik perlahan dari bawah. Sepasang jari. Bukan terputus, bukan berdarah, hanya jari yang muncul dari dalam tanah, menekan lantai pelan-pelan, mencari pijakan. Rumah mereka kini benar-benar bernapas. Udara di ruang tamu seolah padat dan panas. Suara retakan Ubin belum berhenti, malah makin jelas, seperti ada tangan lain yang ikut mendorong dari bawah. Mira menatap ke lantai dengan napas terputus-putus. "De, tolong, tutupin lubangnya." Made memeluknya lebih erat. "Gak bisa, Mi. Itu udah kebuka." Dari celah itu, jari-jari tadi bergerak pelan. Tidak cepat, tidak kasar. Hanya bergerak seperti seseorang yang sedang bangun dari tidur panjang. Suara gesekan kuku di keramik membuat seluruh tubuh Mira kaku. Made menatapnya, tapi matanya tidak lagi seperti tadi. Pandangannya kosong, tapi di balik kosong itu ada sesuatu yang seperti pengakuan. Ia tahu siapa yang mencoba naik. Ia tahu kenapa. Aku di sini, Made. Suara itu muncul lagi, lebih berat dari sebelumnya, tapi tetap lembut. Kau janji gak akan tinggalin aku di bawah. Cahaya dari bawah kini berwarna jingga kemerahan, seperti bara yang hidup. Setiap kali jari-jari itu bergerak, lantai memantulkan warna itu ke dinding, membuat bayangan mereka menari di sekitar ruangan. Mira menatap ke arah lubang. "De, tolong jawab aku. Itu apa?" Made menjawab pelan. "Itu bagian yang belum tenang." Jari-jari itu kini tampak seluruhnya. Tangan itu kurus, tapi tidak membusuk. Kulitnya seperti tanah liat lembab yang berkilau karena panas dari dalam. Lalu pergelangan muncul. Kemudian lengan, perlahan seperti sedang meraba-raba dunia baru. Mira menangis tanpa suara. "Kita keluar aja, Dek, sekarang." Made berdiri, tapi tidak beranjak dari tempatnya. "Kalau aku keluar, dia bakal tetap di sini." Kau ninggalin aku waktu semua orang lari. Suara itu terus bicara dari bawah. Aku teriak manggil kau, tapi suaraku ketutup suara api. Made menutup mata. Air matanya jatuh. "Maaf, kau bisa tebus sekarang," bisik suara itu. Lebih dekat, hampir seperti di telinganya. "Buka pintu yang satunya." Mira menoleh cepat. "Pintu apa lagi?" Made memandang lantai di sekitarnya. Ubin-ubin yang mulai membentuk pola retakan aneh melingkar seperti simbol yang tidak asing. Di tengahnya, lubang yang sudah terbuka kini mengeluarkan bunyi dengung rendah. Seperti napas yang ditahan lama lalu
dilepas perlahan. Dinding rumah bergetar halus. Benda-benda di rak jatuh satu persatu. Buku, vas, bingkai foto, semuanya pecah di lantai. Tapi suara itu masih lebih keras dari semuanya. Mira menutup telinganya, berteriak, "Dek!" Made justru mendekat ke lubang. Kalung di tangannya kembali bergetar. Warna peraknya berubah, kini memantulkan cahaya oranye yang sama seperti di bawah sana. Mira menahan tangannya, tapi kulit Made panas sekali, seperti baru menyentuh logam yang membara. "Lepasin!" Ia berteriak. "Kamu bakar diri kamu sendiri." Made menoleh, menatap istrinya dengan tatapan sendu. Tapi suara yang keluar pelan sekali. "Kalau aku gak buka, dia gak akan pernah berhenti." Ia menunduk ke arah lubang. Tangan yang tadi keluar kini berhenti di pinggir lantai, menggenggam tepian ubin seperti seseorang yang sedang berusaha naik. Namun di bawah tangan itu, dalam cahaya oranye, ada sesuatu yang lain. Bentuk melingkar dari logam hitam, samar seperti pintu bundar yang ia lihat sebelumnya. Dan di tengahnya, simbol mata itu kini terbuka. "Buka!" Suara itu makin dalam. "Tinggal sentuh saja." Made menatap kalungnya. Ujung logam kecil itu seperti berdenyut, seirama dengan suara napas di bawah lantai. Ia tahu, jika kalung itu menyentuh pintu, semuanya akan berubah. Mira memegang wajah suaminya. Air matanya jatuh tanpa henti. "Kalau kamu buka, aku ikut. Aku gak bakal tinggal di sini sendiri." Made menatapnya lama. "Aku gak mau kamu lihat." "Udah terlanjur deh." Untuk sesaat, waktu seolah berhenti lagi. Suara napas berhenti. Rumah hening. Hanya terdengar detak jam dinding. 1, 2, 3. Lalu Made menjatuhkan kalungnya ke dalam lubang. Cahaya oranye menyala terang sekali, menyilaukan mata. Seketika, udara di seluruh rumah seperti tersedot ke bawah. Suara keras menggema dari dalam lantai, bukan ledakan, tapi seperti teriakan panjang yang ditarik dari perut bumi. Angin panas menyapu ruangan, menyingkirkan semua debu dan abu yang terangkat. Mira menjerit, menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Made memegangnya kuat-kuat, tapi pandangannya tetap ke bawah. Dan di tengah cahaya oranye itu, ia melihat sesuatu. Bayangan seorang perempuan berdiri tegak di balik pintu logam yang kini terbuka perlahan. Rambutnya terurai panjang, wajahnya tidak jelas, tapi ia mengenali siluet itu. "Sinta, aku udah nunggu, Made." Cahaya itu menelan seluruh ruangan, dan di detik terakhir sebelum semuanya putih, Made mendengar suara Mira memanggil namanya. "Dek, jangan lepasin aku." Lalu sunyi. Cahaya itu tidak hilang dalam sekejap. Ia mereda perlahan, seperti bara yang disiram air, meninggalkan semburat oranye di udara yang berputar pelan. Made masih memegang Mira. Ia masih merasakan tubuh istrinya. Napasnya cepat, tersengal-sengal. Tapi suara di sekeliling mereka berubah. Tak ada lagi dengung kulkas. Tak ada suara jangkrik dari luar jendela. Yang tersisa hanya gema halus, seperti tiupan angin yang bergerak dalam lorong panjang. Made membuka matanya perlahan. Gelap, tapi bukan gelap rumah tadi. Ini gelap yang lain. Ia bisa melihat sesuatu samar di sekitarnya. Dinding yang tidak rata, lembab, berwarna abu-abu kehitaman. Tanah. Udara di sini terasa tebal dan panas, seperti di dalam perut bumi. Mira berbisik pelan, suaranya pecah.
"Dek, kita di mana?" Made menoleh, tapi ia sendiri tidak yakin. Lantai di bawah mereka bukan ubin lagi, melainkan tanah keras yang hangat. Cahaya samar oranye masih berkedip di kejauhan. Mungkin sumbernya dari lubang yang tadi. Entah sudah tertutup atau justru semakin dalam. Made mengangkat kepala, mencoba melihat ke atas. Tidak ada langit, hanya permukaan gelap seperti batu yang menutup rapat di atas mereka. "Dek," suara Mira lagi, lebih panik. "Ini bukan rumah kita ya?" Made menggeleng pelan. "Bukan." Suara itu menggema di ruang luas, seolah-olah tempat ini bukan hanya satu ruangan, tapi ratusan ruang yang tersambung. Setiap gema terdengar sedikit berbeda, seperti suara mereka dipantulkan oleh banyak mulut yang berbisik di kegelapan. Made mencoba menyalakan senter, tapi tak ada cahaya keluar. Senter itu mati total, bahkan tombolnya terasa dingin dan lembab. Ia mengusapnya di baju, tapi tidak berubah. Lalu, di kejauhan, dari arah kanan mereka, terdengar bunyi kecil. Klik, seperti batu yang jatuh pelan ke lantai, disusul suara lain. Langkah, tapi terlalu ringan untuk ukuran manusia. Mira memegang lengan Made erat-erat. "Ada orang." Made menatap ke arah suara itu, mencoba membiasakan matanya dengan gelap. Tidak ada wujud yang jelas, hanya bayangan yang bergerak di antara kabut tipis. "Siapa di sana?" Suaranya menggema, tapi hanya dijawab dengan bisikan samar yang tidak datang dari satu arah. "Kau buka pintunya." Mira memegangi dada, tubuhnya gemetar. "Dek, ayo balik, ayo cari jalan naik." Made menoleh ke belakang. Tapi di mana? Seharusnya ada lubang. Ini hanya dinding tanah keras yang retak kecil-kecil. Tak ada jalan keluar. "Kau sudah di bawah, Made. Jadi, kau harus dengar." Suara itu datang dari segala arah, kadang dekat di telinga, kadang jauh seperti datang dari lorong yang panjang. Mira menutup telinganya, berbisik, "Itu bukan dia, Dek. Itu bukan Sinta." Made berusaha tetap tenang, tapi dadanya sesak. Ia menatap dinding di hadapannya. Samar, di antara retakan tanah, ada sesuatu yang bergerak di baliknya, seperti bayangan manusia yang berjalan di sisi lain dinding, menelusuri lorong sejajar dengan mereka. Cahaya oranye di sekitar mulai meredup, digantikan dengan warna kebiruan yang dingin, seperti cahaya dari dasar laut. Made menatap sekeliling. "Kita harus tetap berjalan. Jangan diam di sini." Mira mengangguk pelan, matanya masih basah. Mereka melangkah pelan, kaki menapak tanah lembab. Setiap langkah mengeluarkan bunyi serak. Cek, cek, cek. Disusul gema samar yang terdengar, seperti langkah lain di belakang mereka, menirukan. Setiap kali mereka berhenti, langkah itu berhenti juga. Setiap kali mereka berjalan lagi, suara itu ikut lagi. Mira berbisik, "Dek, itu ngikutin kita." Made tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan istrinya lebih kuat. Setelah beberapa langkah, lorong itu melebar. Dinding tanah berubah menjadi batu bertekstur halus, seperti tanah dilapisi sesuatu yang hangus. Dan di tengah ruangan itu, mereka melihatnya. Pintu bundar lain, sama seperti yang di rumah, tapi jauh lebih besar, tertanam di tanah. Di tengahnya, simbol mata itu lagi, tapi kini terbuka penuh dan memancarkan cahaya biru redup. Mira mundur setengah langkah. "Dek, jangan dekat-dekat." Made berhenti, menatap pintu itu. Udara di sekitarnya bergetar lembut, dan untuk sesaat
ia mendengar napas panjang keluar dari balik pintu. Kalau satu buka, yang lain juga bisa keluar. Mira mencengkeram tangannya lebih erat. "Dek, kita harus cari jalan lain." Made masih menatap pintu itu. Kalau di balik pintu ini bukan dia, lalu siapa? Suara langkah di belakang mereka muncul lagi, lebih cepat sekarang. Tapi kali ini bukan satu, lebih dari satu, banyak. Mira menoleh cepat, matanya melebar. Di kegelapan belakang lorong, muncul bayangan-bayangan hitam panjang, berdiri sejajar, menghadap mereka. Mereka tidak bergerak, tapi seolah menunggu sesuatu dari Made. Buka, Kata suara-suara itu bersamaan. kami juga mau keluar. Made menarik napas panjang, tangannya gemetar, tapi matanya tetap ke arah pintu. Dan di detik itu, simbol mata di pintu bundar itu berkedip pelan. Selesai. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor urban legend kayak gini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, biar kita bisa terus sama-sama berbagi kisah mistis tiap minggunya. Jangan lupa juga buat like videonya, tulis komentar tentang pendapat kalian, dan share ke teman-teman kalian, biar mereka juga bisa ngerasain ketegangan yang sama. Dan yang paling penting, aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari aku. Oke teman-teman, sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Di mana cahaya padam, disitulah kisah dimulai.